Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Rahmatika dengan NIM 2402041100053. Absen nomor 7. Pada kesempatan kali ini perkenankan saya untuk menjelaskan materi tentang Taqsimatul Akhbar au Hadis. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak dosen pengampu karena telah memberikan waktu untuk menjelaskan beberapa materi pada video kali ini. Langsung saja, agar tidak berlama-lama. Taqsimatul Akhbar au Hadis dalam tabel terbagi menjadi dua, yakni wa min haitsu wusulihi ilaina dan wa min haitsu minan nasabi ilaihi. Terbagi menjadi dua dalam segi penyampaian dan dalam segi nasabnya. Dalam segi penyampaian, hadis ini terbagi menjadi dua, yakni mutawatir dan hadis ahad. Sebelumnya saya jelaskan mengenai hadis mutawatir. Hadis mutawatir secara bahasa adalah mutabi, yang berarti beriringan atau berturut-turut. Sedangkan menurut istilah, mutawatir ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah besar orang menurut kebiasaan, yang mustahil mereka bersepakat untuk berdusta. Atau hadis ini sudah dikatakan benar-benar terpercaya. Syarat mutawatir ini ada 4. Pertama, diriwayatkan oleh sejumlah besar orang, namun terjadi perbedaan pendapat mengenai jumlah minimalnya menurut qaul al-mukhtar, yaitu 10 orang. Yang kedua, jumlah yang begitu besar terdapat di semua tingkatan sanad. Yang ketiga, kebiasaan mereka mustahil berkata dusta. Yang keempat, dalil-dalil yang disampaikan didasarkan melalui panca indera seperti sami'na, saya pernah mendengar, atau ra'aina, saya melihat. Sesuai di tabel, pembagian mutawatir ini terbagi menjadi dua, yakni lafzi dan maknawi. Lafzi atau lafaz secara mudahnya yang kita pahami, pengertiannya adalah hadis yang diriwayatkan orang banyak, yang susunan lafaz dan maknanya ini sesuai antara riwayat yang satu dengan riwayat yang lainnya. Contohnya, man kadzdzaba ala muta'ammadi ila akhirih, yang artinya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berdusta sengaja atas namaku, maka hendaklah ia bersedia menduduki tempat yakni di neraka. Hadis riwayat Bukhari radhiyallahu anhu. Hadis ini diambil dari Ensiklopedia Islam. Yang kedua adalah maknawi. Secara pengertian, yakni hadis yang maknanya mutawatir namun tidak pada lafadznya, maksudnya pada maknanya. Contohnya, hadis mengangkat kedua tangan saat berdoa. Ditemukan bilangan yang lumayan banyak pada hadis mutawatir, tetapi secara nisbat untuk jumlah hadis ahad itu sedikit. Selanjutnya saya jelaskan tentang karya yang paling terkenal. Ada 3, diantaranya Al-Azharu Al-Mutanasiratu Al-Akhbari Al-Mutawatirah, karya Imam As-Suyuti yang disusun pada bab-bab. Yang kedua adalah Qad Azharu, karya Imam As-Suyuti, ringkasan dari buku sebelumnya. Yang ketiga adalah Nazmu Al-Mutanatsiru bin Al-Hadis Al-Mutawatir, karya Muhammad bin Ja'far Al-Gitani. Pada penjelasan yang kedua adalah hadis ahad. Hadis ahad secara bahasa adalah jamak dari kata ahad yang artinya satu. Sedangkan menurut istilah, hadis yang tidak terkumpul dari syarat-syarat mutawatir. Hukum: hadis ahad menunjukkan kepada pengetahuan yang sifatnya
Al-ilmu dan an-nadhari, yakni pengetahuan yang tegak karena adanya teori atau dalil. Teori dan dalil. Pembagian hadis ahad ini ada 3. Yang pertama adalah al-masyhur, yang kedua al-aziz, dan yang ketiga adalah gharib. Saya jelaskan pengertian dan contohnya diambil dari sumber ensiklopedia Islam. Mohon maaf, saya ulang untuk sumbernya dari https://wawasankeislaman.blogspot.com. Penjelasannya, hadis al-masyhur menurut bahasa berarti terkenal. Menurut istilah, yakni adalah hadis yang diriwayatkan oleh 3 rawi atau lebih, dan di tingkatan sanad dan jumlahnya tidak mencapai derajat mutawatir. Contohnya, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, yang artinya orang muslim yang sempurna keislamannya adalah orang yang kaum muslim lainnya selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Hadis riwayat Bukhari radhiyallahu an. Sedangkan hadis yang kedua, pembagian yang kedua atau macam yang kedua adalah al-aziz, yang menurut bahasa merupakan kuat atau keras. Sedangkan menurut istilah adalah hadis yang perawinya berjumlah tidak kurang dari 2 orang di seluruh tingkatan sanadnya. Contoh, la yu'minu ahadukum hatta akunu uhibbu ilaihi min walidihi wa walidihi wa ila akhirih. Artinya, tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga aku lebih dicintai dari bapaknya, dari anaknya, dan dari manusia semuanya. Hadis tersebut diriwayatkan dari Anas Qatadah dan Abdul Azin bin Syuaib dan Qatadah Syu'bah dan Sa'id dari Abdul Aziz Ismail bin Ulayyah dan Abdul Waris dan dari masing-masing kelompok. Yang ketiga adalah gharib. Menurut bahasa artinya asing, sedangkan menurut istilah hadis yang diriwayatkan oleh seorang rawi yang sendirian. Contohnya, inamal a'malu biniyati ila akhirih, artinya sesungguhnya amal tergantung pada imamnya. Di mana hadis ini tidak pernah diriwayatkan oleh para sahabat. Mohon maaf. Hadis ini di sumbernya adalah dari Umar bin Khattab.